Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati orang tua kita, mu'allim, sahabat hadirin sekalian, Allah memberi hayat. Saya hormati Kiai Abdul Rahman. Yang saya hormati orang tua kita, Kiai Haji Sabroni, para asatidz, Ustaz Habib, Miftah Zain yang tadi telah memberikan terjemahannya, Habib Ali Allah Al-Qudus, Ustaz Alwi Haidar, Ustaz Miftah Zainuddin, Ustaz Terkasih Mahmudin, dan para ustaz yang akan para ulama, ketua IAM, Masjid Al-Muqaddas, Bapak Amir, Amir Mahmud, dan teman-temannya yang lain, Ustaz Munir, PBD, Ketua PSU, Ustaz Ali Ramadan, dan lagi Ramadan, Kita gitu ada. dan Hasan, para ketua TKM dan para sadis berjamaah. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Insyaallah Allah menjaga semua yang ada di sini menjadi ibadah kita. Tadi saya minta ini kali kedua tentang sholat. Kenapa sholat menjadi penting? Kalaulah kita sholat, artinya kita sudah membedakan diri kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu puasa, dia puasa. Ada puasa putih, dia macam-macam puasanya. Kalau sedekah, zakat, gedean dia. Kita zakat berapa? 2,5%. Dia berapa? 10%. Gede. Saya kalau mau pendetanya, ya lumayan sih, gitu. 10%. Ya 50 juta. Jadi masing-masing mereka itu jujur. Kalau gajinya 50 juta, dia ngasih 5 juta. Kalau kita, ya kita jujur, harta kita 2,5%. Itu zakatnya. Puasa dia puasa, apalagi kita haji. Oh sekarang mereka sudah jalan-jalan. Ada ke Bethlehem, ada yang ke Roma, ada yang ke India, macam-macam lah. Kita ke Baitullah, tapi sholat dia nggak punya. Ya. Dikatakan ritual mereka itu paling mingguan. Dia nggak sanggup. Muslim 5 kali sehari. 5 kali sehari. Ngapain kita sholat? Saya ngapain? Untuk apa kita sholat? Pak, sholat itu wajib atau apa? Wajib atau kebutuhan? Kalau wajib, Allah sekarang kalau kita kan wajib. Kalau kita makan di warung atau di restoran, kita makan berbagai macam makanan. Setelah itu harus kita ngapain? Bayar. Kalau nggak bayar, Tangkep. kalau utang, bayar nggak? Bayar.
Kalau itu kewajiban, berapa banyak Allah kasih rizki kepada kita. Napas, rizki sehat, kita dikasih rizki berupa uang, harta, dan lain-lain. Banyak. Udah dikasih? Kalau dikasih, harusnya kita punya kewajiban. Allah kasih modal. Modal kita berapa? Modal sholat berapa? 5 kali sehari, itu modal. Nanti yang sudah kita kasih tadi itu bukan modal, itu suplemen. Suplemen itu, yang namanya sunat itu suplemen. Kalau suplemen itu biasanya untuk menguatkan kita atau melemahkan? Menguatkan, walaupun kita dalam makan lain, kalau suplemen itu semakin hebat. Sholat sunnah itu semakin kuat. Kembali dulu, sholat wajib yang Allah wajibkan kepada kita, dan ini nggak main-main. Kalau zakat cukup pakai Jibril kasih tahu kepada Rasulullah. Apalagi puasa cukup Jibril kasih tahu kepada Rasulullah. Haji juga begitu. Tapi sholat langsung dipanggil. Kalau sudah tahu ini menjadi sangat istimewa, dipanggil Muhammad ini. Itu ada biasa. Kita dipanggil tawar menawar. Ibu yang paling hebat ibu. Ibu makanan belanja tuh pas tawar menawarnya kuat. Kalau kita nggak kuat, ya udah. Dari 50 menjadi 5. Tetapi nilainya tetap 50. Nanti nih rupiah kita 1000 menjadi berapa? Satu. Jangan kaget nanti. Ya, uang kita ini 1000 menjadi 1 rupiah. 100.000 menjadi 100. Hakikatnya tetap 1000. Jangan salah. Filosofi yang Allah berikan itu ternyata manusia itu semua. Apa yang kita lakukan ini filosofinya dari Allah. Makanya kita akan kembali kepada Allah. Gak ada orang yang tidak kembali kepada Allah. Ateisnya orang akan kembali kepada Allah. Pada zaman azali Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Apa gue ini bukan Tuhan lu pada? Ya. Kita mengakui Allah adalah Tuhan kita di azali sebelum tercipta. Kita sudah mengakui Allah. Kalau sekarang ada orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sudah mengingkari. Dia mengingkari kehidupan, dia mengingkari semua yang ada di dunia. Ya mudah-mudahan kita masih tetap diberikan taufik hidayah, masih tetap keimanan kita dalam Islam sampai wala tamutunna illa antum. Itu tiap Jumat itu dikasih tahu. Nah kalau tadi kewajiban, kalau kita makan pasti kita bayar. Nah kalau kita sudah mendapatkan rizki semua, apa iya sih kita nggak mau bayar? Bayarnya dengan apaan? Sholat. Bayar dengan sholat. Sholat yang bagaimana? Uang yang bagaimana kalau bayar ke warung? Yang berlaku sesuai dengan Nilai jumlah. bukan hanya jumlahnya, tetapi dilihat ini palsu atau tidak. Nah sholat kita ini palsu atau tidak? Benar atau tidak? Kalau kita ngaji disuruh benerin sholat, yang paling susah kan benerin sholat. Kita nggak usah ngomong khusus dulu deh. Rukun-rukunnya kita hafal enggak? Bacaannya kita hafal enggak? Kalau sudah hafal, paham enggak artinya? Paham belum Pak? Udah tahu artinya Pak?
Allah Akbar tahu. Oh, ada gitu. Tahu lah Allah. B. Inna sholati itu. Kalimat-kalimat itu sudah kita hafal belum artinya? Jelas. Udah tahu belum artinya? Oh. Saya lagi nanya diri saya ini masalahnya gitu kan. Saya bukan ustaz Pak, masalahnya. Jadi lagi belajar ini dipaksa-paksain suruh belajar Ustaz. Udah hafal belum? Kalau belum hafal, apaan kita ngomongin? Saya ada lihat waktu anak saya kecil, ikut jalan-jalan, namanya ditatur, bawa anak, saya bawa anak, nggak satu orang Sunda. Kalau main di Bogor, bahasa sehari-harinya bahasa Sunda. Anak saya tinggal di Kebagusan, dia bahasa Kebagusan, dia ngobrol dulu. Lah, itu juga ya, nyambung aja itu. Yang satu pakai bahasa Sunda, satu pakai bahasa Kebagusan. Seperti itu. Nah, sebaiknya mulai sekarang pelan-pelan, yuk kita artinya kita pahami, kita resapi. Orang Kuningan itu meresapi namanya. Sapi susu. Coba sapi yang ada itu meresapi. Kita harus meresapi. Hasilnya susu kalau meresapi. Tetapi yang namanya meresapi semua kalimat-kalimat yang ada dalam sholat, mudah-mudahan kita tambah. Kalau kita tanya khusyuk, udah khusyuk belum kita? Yuk. Kalau kunci hilang, sholat. Kalau kunci hilang, sholat. Ketemu nggak? Kenapa ketemu? Pikiran yang ayam. Pikiran yang ayam kepada apa? Ada di zaman Rasulullah lagi ngeriung begini, lagi ngaji. Ada sahabat yang agak gelisah, dia merenung. Dia merenung, ya Allah, dia ini kalau sholat pikiran kemana-mana. Kan paling enak sholat apa yang kita ingat ya? Muter saat pokoknya lagi sholat, kita ingat apa aja tuh. Kunci aja kalau lagi sholat kita ingat, lagi hilang. Dia malu nanya, dia mau nanya takut jangan ketawain. Kan kita kadang-kadang gitu ya. Kita punya masalah, berani nggak nanya Ustaz? Kenapa nggak berani? Takut diketawain. Oh yang ketawain sama kita sebetulnya. Kalau dia ketawain, yang ketawain sama kita sebetulnya. Gak mungkin orang yang paham ketawain. Jadi itu nggak perlu lagi. Masalah fikih itu nggak perlu takut, tanya aja. Apapun yang terjadi, ngomong aja. Ya Rasul, saya kalau sholat, pikiran saya ngayap. Kalau ngayap kayak malah ingat ini, ingat itu. Bagaimana ya Rasulullah? Dan itu dia. Dia takut. Tetap terima enggak sholat saya? Itu kan kita selalu begitu. Diterima enggak nih orang yang sholatnya pikiran ayam? Terima. Tetap diterima. Demi zat yang ada pada dia, pada Allah. Tanya itu Nabi nangis. Enggak pernah Nabi nangis. Keluar mata. Saking sayangnya Nabi pada kita, diterima. Jangan takut, yang masih belum musuh diterima. Kalau ngayam, yang penting lu balik lagi. Mau jalan pulang. Balik lagi sholat, jangan ngayam. Lupa. Itu baca apaan tadi ya? Udah berapa rakaat? Kalau setiap hari begitu, itu Rukiah. pakai kode itu akhirnya sholat itu. Masa setiap hari udah 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Tiap hari begitu kebangetan,
Tapi kalau mau pikiran kita kayak kembali. Kalau yang masih ingat rokaat itu masih kembali tuh. Masih ingat bacaan masih kembali gitu kan. Dibaca olotolin. Apa lagi ya kita tahu itu kan. Tetap diterima. Sholatnya diterima. Setan akan selalu mengganggu kita. Karena emang setan pengennya begitu. Biar tahu. Dan kita takut akhirnya gak sholat, gue ngedeh, gue gak sholat, gue gak husuk. Jangan sampai gak sholat karena gak husuk, gak ada urusan mau husuk. Waktu itu, kita sholat aja deh. Ini kan kewajiban ini kan. Kalau kewajiban, udah sholat aja. Minta sama Allah, Allah maha pengasih. Diterima. Tapi kembali lagi, jangan ayam kemana-mana. Lupa, usah kemana nih sholat udah. Itu bermasalah. Kata Rasulullah, kalau ada anak kecil yang baru mau jalan sama ibunya, jatuh, kira-kira ibunya marahin atau diambil dari mana? Disamperin, dibangunin lagi. Dimarahin gak tuh anak? Lu jatuh dulu. Kalau ada orang tua seorang ibu anaknya berjalan, belajar jalan, jatuh. Kira-kira dimarahin nggak tuh anak? Ya, kan. Dibangunin lagi, ayo bangun lagi, ayo bangun lagi. Kenapa? Sayangnya ibu itu sama anak. Bangganya anak itu kepada anaknya masih mau berusaha untuk berjalan. Kalau Rasulullah, Allah lebih dari itu. Jadi kalau kita sholat masih belum khusyuk, kita masih seperti itu, kita berusaha, Allah akan ambil terus itu rahman dan rahimnya Allah. Disayang kita hal itu. Inilah yang menandakan bahwa kalaulah kita sudah sholat sedemikian rupa, insya Allah kita beda dari orang-orang kafir. Itu tanda kalau ada orang Islam yang nggak pernah sholat, kan bingung juga kita. Tapi masih untung ada setahun 2 kali. Masih untung ada setahun, tapi kita ada 2 kali setahun. Ya kan? Iya, 2 kali masih untung lah. Alhamdulillah masih dapat. Jangan jangan udah masih untung lah dia. Masih untung dia datang. Alhamdulillah dia. Allah tuh sedemikian rupa skenario-nya sehingga orang yang tak pernah sholat datang juga ke sholat. Ada yang ke masjid, ada yang di lapangan, lumayan lah masih juga dapat. Kalau dia mati dibawa ke masjid, dia pernah juga ke masjid gitu kan. Jangan sampai dia nggak pernah ke masjid terus dibawa ke masjid terakhirnya menggelitar. Itu masih untuk. Tapi alhamdulillah ini saya berkumpul pada orang-orang yang ahli sholat, yang diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan kita selalu seperti itu. Ini yang terpenting bagi kita. Yuk kita sholat, kita manai. Ya. Nah, banyak orang sholat. Kalau saya buat grafik, buat tabel, sedikit. Saya suka iseng kalau di kampus. Berapa penduduk dunia? Berapa miliar? Banyakkan mana Islam dengan yang non-Islam? Islam. Berapa persen kira-kira? 60. Oke, katakanlah nggak sampai 50% Islam masalahnya. Katakanlah 40% atau 50% lah 50% Islam. Dari 50%, berapa banyak yang sholat? Berapa banyak yang sholat? 5%. Berapa banyak yang sholat dari sekian rupa? Dari sekian tadi sekian persen, 50% kita ambil berapa persen kita berani ngomongin. Sepakatan berapa persen yang harus menyampaikan sholat? 7%. Nah kalaulah sekian yang nggak sholat, yang sholat sekarang berapa banyak yang sholat masih bolong-bolong? Dari yang bolong, yang nggak bolong-bolong dah sekarang, yang nggak bolong-bolong sudah benerin, ya kan? Dari yang nggak bolong-bolong, yang udah bener nih, berapa banyak
artinya? 0,0%. Dari yang tahu artinya, berapa banyak Yang paham. yang paham? Dari yang paham, berapa banyak yang khusyuk? 0,0. Dari yang khusyuk berapa banyak? Lillahi Rabbil Alamin. Ternyata kalau kita buat begitu, kita ada di mana? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Maaf, saya bicara gini untuk diri saya. Harus kita menghisap diri kita, introspeksi lagi kita. Kita ini harus, kalau ingin berkah, ada ziyadatul khair wa ta'ah. Keberkahan kita ini adalah ziyadatul khair wa ta'ah. Kebaikan kita pertama dan taat kita bertambah. Kalau kita sholat, kita hidup, kita belum berkah, berarti sholat kita juga susah bisa kesana. Caranya, yuk kita mengenal kepada Allah. Akidah kita ini kita dekatkan lagi kepada Allah. Anak kecil jalan, kenapa dia berani jalan kalau ada ibunya? Takut jatuh nggak dia? Kenapa nggak takut jatuh? Karena dia yakin ibunya akan nolong. Coba deh, kalau kita, ayo, mari, jalan ke mana? Jalan. Kenapa berani yakin? Kami ditolong. Karena yakin akan ditolong sama kita. Kalau kita yakin bahwa Allah akan menolong kita, yakin nggak kita kepada Allah akan menolong kita? Yakin, saya yakinnya. Yakin, saya yakinnya. Pasrah kepada Allah, Allah akan menolong kita. Intan surullah yang selalu. Kalau kita menolong kepada Allah, serahkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan, Allah akan menolong kita. Itu yang terpenting. Ya mudah-mudahan ini sedikit, ya saya sih nggak ngerti apa-apa karena terpaksa aja disuruh ngomong. Mudah-mudahan ini menjadi muhasabah kita, menjadi keberkahan kita, menjadi mudah-mudahan ini ziyadatul khair wa ta'ah, menjadi peningkatan karena kita hidupnya harus meningkat dari awal sampai akhir, kita harus ada peningkatan. Kalau kita di sini aja namanya stuck, diam situ sudah. Harus ada. Yuk. Bagaimana caranya? Perlahan-lahan kita ingat lagi pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurangnya dan banyak salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.